Suap-suapan anjir. Kedatangan penyiar radio yang nabrak apa? Ya Oh ini aslinya. Hati ini hanya engkau. Terdulu. Ini gua salpok sama judulnya. Mohon doa restu ya teman-teman. Pepet terus sampai dapet. Bulanannya nggak main-main itu. Pembodohan nggak bermutu. Di panas. Para Sergius panas. Prinsipnya secara hukum ya, uang nafkah itu adalah untuk anak, Yes. ya, bukan untuk mantan. Akan dilakukannya audit gitu loh. Ibunya untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan anaknya. Jadi memang audit bisa dilakukan. Dan mungkin ini juga akan menjadi salah satu hal yang kita masukkan dalam dalil gugatan kita ya dalam persidangan, agar salah satu bukti bahwa sang ibu itu tidak amanah dalam merawat mendidik anaknya, karena dalam hal penggunaan uang pun tidak ada ketertiban. Materi audit akan masuk di gugatan hak asuh anak. Gue diblokir. Sumpah, aku tuh nggak follow, aku tuh bukan penggemar dia. Oh. Bisa-bisanya dia blokir gue. Wen, giling lu. Babu siapa sih si M? Coba. Kamu tuh babu, udah deh, kamu mendingan urusin bos kamu. Jangan datang ke sini ngamuk-ngamuk. Dia ngomong sama siapa? Dia lagi ngomongin siapa sih? Babunya Sarkawi lah. Apaan? Sakit nih. Wah, mulai bukan. Anjing. Apa sih guys? Coba cek ular bukan. Ya ular sih ular, tapi lompat gua kira ular. gendongnya udah gitu turun. Oh yang lain aja biasa aja, di bawah ini dia sampai naik sampai digendongnya lama banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar memenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Oke. Seperti biasa, kita mau ngebahas video-video yang menarik dan yang lagi hot banget atau viral banget. Nah, beberapa hari kesini setelah sidang mediasi yang kemarin itu, yang dimana Bang Ruben gak datang, punten, gue ngerasa kayak Enda ini mulai panik. Okay. Ada beberapa statement dari pengacara dari pihak Bang Ruben dan juga dari luar ya, dari luar nih guys ya, meminta agar uang yang kemarin ditransfer sama Bang Ruben itu segera diaudit karena nominalnya lumayan gede. Apakah memang tepat sasaran itu anaknya Bang Ruben, melainkan di luar anak-anaknya Bang Ruben? Itu alasannya. Nanti kita reaction. Lalu kepanikan yang kedua terjadi ketika ya ada beberapa konten kreator, misalnya kayak selebgram, tiktoker atau apa itu namanya, yang sering ngebahasnya mulai diblokirin. Lalu di poin yang ketiga nih ya, setelah viral nih guys ya, di acaranya Bang Ruben di TV khususnya, kemudian ada bintang tamu yaitu mantannya, itu bikin heboh dan bikin cuacana tambah panas. Sampai-sampai para netizen bikin nama, yaitu Rucika. Wih, Rucika emang bikin panas. Tapi seperti biasa pula, nggak pernah bosan, saya selalu mengapresiasi buat teman-teman saya yang selalu mensupport channel ini dengan cara memberikan saweria melalui chat super thank. Kira-kira ada siapa aja? Yang pertama ada Umi Kulsum. Ya, sepertinya dari Hong Kong nih guys. Waduh, tambah panas aja masalah anak tapi malah lebar kemana-mana. Sampai ke penyakit 3 huruf, pusing jadinya, aku bingung Bang Momo. Satu aja dari aku ketawa Bang Momo bikin kangen dah. Apalagi kalau ngomentari yang bikin kesel itu, ya ampun bikin gregetan. Ya, saya kalau greget itu bawahnya tuh ngegigit gigi gitu ya. Lalu yang berikutnya ada Rena Anjeli. Untung ruko bapakku yang sewa Indomaret, ayang aman ya. Aman. Selama Indomaret itu punya kamu aman. Kamu belanja, kamu tidur, kamu main game di situ boleh, bebas ya. Kan bapak kamu yang sewa. Lalu komentar berikutnya datang lagi dari Rena Anjeli lagi. Ayangku, moga-moga pilih aku, pilih satu. Ya. Yang lain gak boleh, aman ya. Mau kayak Ruben sama Cika juga. Seru tuh ya kan, dijoget-jogetin itu kayaknya ya, Bang Ruben sampai salting ya. Mau gabung sama Kak Suci Dewi. Yes, mana dia? Kok belum nongol ini? Kemudian ada Cindy Prasetyo.
Ini dari Hong Kong sepertinya, jualan mendoan kakak 300-an. Oh tempe mendoan, gue tahu. Tempe mendoan itu kan digorengnya nggak terlalu kering ya, rada ya lembab-lembab dikit lah ya. Tempe mendoan loh kalian ya, jangan suka kemana-mana ya. Lalu yang terakhir ada dari Anjini Putri, Ayang sehat Ayang. Repot nih. Di sana ya, aman ya. Oke. Terima kasih buat semuanya para sultan-sultan kita yang sudah mensupport channel ini. Semoga rezeki kamu semua selalu berlimpah dan terus berlimpah ya. Dan buat penonton juga, saya nggak pernah bosan. Semoga rezeki penonton juga terus berlimpah. Oke, langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKPN. Play. Oke, pertama-tama kita akan masuk di Brownies TV di akun TikToknya nih teman-teman. Mudah-mudahan aman kita reaction ya. Izin ya admin atau mimin Brownies TV. Kalau kemarin kan kita react-nya tuh yang suaranya tuh nggak terlalu jelas teman-teman ya. Kalau sekarang nih suaranya jelas karena ada clip on ya. Penonton. Ada mantan aku nih. Tika. Kok Caca sini, Pak? Caca sini. Nah, itu. Aduh. Jangan dorong. Kakak dorong. Sini. Tar dulu. Tapi memang ya bener ya, kata netizen kemarin ada yang bilang, jadi Bang Rupen ini semenjak jadi duda auranya beda memang. Kalau gue lihat tuh auranya tuh bikin cewek lepek-lepek gitu ya. Siapa penonton gue juga banyak kok yang lepek-lepek, yakin gue mah. Siapa yang kagak mau sama Bang Rupen ya nggak? Dude kayak Raya gitu ya. Ya kan? Walaupun suka dikatain cong, kemudian tulang lunak, apalah gitu ya, bangkrut lah gitu ya. Cot, lo ditolak sih makanya ngomong kayak gitu. Dorong, Pak. Sana. Iya, jangan. Sana. Allah. Tapi awetmu. Makan ketan sama sobat ambiar. Cakep. Apa kabar mantan? Balik Mantan, apa kabar? Mantan apa kabar? Penonton. Hei, Makan ketan sambil main layang-layang. cakep. Mantan. Kita sih emang mantan, tapi kok aku masih sayang. Balas. Sumpah seru. Kamu tuh sama Ruben tuh Iya, Kak. bener-bener CLBK. Apa tuh? CLBK tuh ada artinya. Apa Wendy? Jika love bensu kejadian. Ada seperti ini. Ada. Ngapa kita yang ngebo ya guys ya? Ya, susah. Ini aku satu orang lagi mau. Apa katanya kalau mau ke Brownies makeup? Kamu ada yang gede ya? Katanya, lu keluar deh. Ada di mana katanya? Woi, Makan ketan pakai. Lu ketan mulu lu. tahu. Dari tadi gua dengerin lu. Enggak ada makanan lain. Tahu lu. Ya udah. Lu jangan ketan mulu gabi. Ayo udah. Penonton. Ada setan gitu. Makan ikan sama setan. Oke. Emangnya kalau mantan gak bisa gitu balikan? Gubrak. Apa, Kak? Oh, gak mau duduk di sini, Kak Ruben. Mau di pelaminan duduk. Oh ini aslinya. Hati ini hanya engkau. Tar dulu. Ini gua salpok sama judulnya ya. Mohon doa restu ya teman-teman. Suwe. Gua ganti musiknya ya. The same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Bingung Ruben. This is where it stays. Merah mukanya. Rucika gas. Pepet terus sampai dapet. Bulanannya nggak main-main itu. Rucika. Bukan Rucika itu ya, keran-keran air bukan. Kalian jangan segitu. Rucika, Ruben, Cika. Wah, gemes banget anjay. Ada lagi ada. Ih, Apa main ini? Udah Pak, udah apa biarin, udah lu suapin aja lu diam. Gantinya. Lu gempor, lu ngapain? Lu nggak usah, lu makan sendiri aja. Kayak dulu lagi. Kita suap-suapan.
Rating naik. Rating naik. Kita lagi break asal kalian tahu ya. Dari sini duduk, gue mau Wendy pada main sibuk main HP masing-masing. Gue juga main handphone. Dia berdua dari tadi si Cika nempel aja. Tapi gue mau main handphone. Iya tapi lu nggak boleh gitu. Tinggal gue hilang. Nggak bener main handphone kan itu nomor yang gak pernah dibalas. Dia udah janjian manggilnya apa ya mama papa dia. Rucika. Jadinya mau apa? Gak ada. Gue WhatsApp lu aja deh, gue panggil woi. Oh, ini sama yang tadi. Lu kata dia bagi nomor telepon dong yang baru gitu. Terus kata Roman udah yang itu aja. Ya kalau ini kan gak dibales-bales jatuhnya kayak admin kan. Aduh lucu banget. Ini bintang tamu berikutnya udah ada belum sih? Udah deh, mendingan dia dulu deh, ngapain sih? Suap-suapan anjir. Kedatangan penyiar radio yang nabrak apa? Ayah mau minumnya mana? Yang botol ayah yang mana? Ya aku beliin. Ayam. Iya yang aku beliin mah. Ya emang lu beliin apa? Lu mendingan beli susu pembersih aja dulu muka lu tuh. Baru lu cleansing milk lu beli ya. Ini yang ayah. Kita kedatangan penyiar radio yang Programming nonton lo, gue kalau nggak serius lo. kedatangan penyiar radio yang nyablak siapa sih kita lihat? Ayu. Kayak nggak ada Ayu, tulang. ngekek Ayu. Ini dia. Dan aslian, ketika Cika datang ke acara ini, gila ratingnya naik coy. Ruben jaga jarak karena takut Cika ikut keseret. Orang kasur aja udah keseret-seret, netizen juga udah kena fitnahan. Pembodohan gak bermutu. Di panas. Para Sergius panas. Cika itu lagi memasak secara tidak langsung. Walaupun Ruben direndahin mantannya, tapi masih ada gue kok yang mau secara ugal-ugalan. Cika lu mau saingan sama Yukata. Cika itu hadir di saat yang tepat. Analoginya di saat Ruben lagi mumet-mumetnya, dia hadir untuk membuat suasana hati Ruben lebih ceria banget. Sekali lagi gua tanya sama kalian semua, Ruben kok pilih ngejar Endah padahal udah ditolak 4 kali katanya, kenapa? Karena jampe-jampe Gunung Kawi. Lu jangan kayak gitu komentarnya. Jujur aku suka banget sama lihat Cika di Brownies, lucu banget, sering-seringnya diundangnya. Kalau gue malah setuju ada komentar netizen di video yang awal tuh. Gimana kalau misalnya Cika itu jadi host? Nggak kebayang setiap hari mereka bakal ketemu. Wah, ada yang kebakaran jenggot itu, kepanjangan Rucika bikin GG dan bikin rating naik. Keren. Jadi saran saya kepada RO Pak Ruben Onsu, karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk biaya anak-anak saya, supaya uang Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu. Yes. Turunkan tim audit untuk melakukan audit. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan uang tersebut untuk biaya hidupnya, biaya makannya, biaya sekolah dan lain sebagainya. Turun tim audit supaya ada transparansi dong. Karena ini kan uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, tidak ada. Sampai uang tersebut ke orang lain lagi yang tidak punya hak terhadap uang tersebut. Pagi kenapa? Ada apa? Pagi Pak. Jadi kami mau nanya nih Pak. Kan banyak yang bertanya dan banyak DM tuh Pak tentang bagaimana yang kasus sekarang itu tentang pertanggungjawaban uang itu bisa diaudit nggak sih Pak? Oh itu ya? Iya Pak. Bapak juga dapat tuh DM dari komen-komen, Bang tuh bisa nggak diaudit penggunaan uang yang 200 juta itu kan gitu ya. Ini prinsipnya secara hukum ya, uang nafkah itu adalah untuk anak, ya, bukan untuk mantan. Dan itu sesuai dengan landasan hukumnya di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Ya, jadi memang seyogianya setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah ya untuk anaknya yang dikelola oleh walinya, yaitu orang yang mendapatkan hak asuh, itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini kan Ruben Onsu kan sudah berulang-ulang nih ya bertanya secara langsung agar ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang yang 200 juta lebih kurang setiap bulannya itu selama setahun lebih, dan juga penggunaan kartu kredit, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya kita bisa meminta akan dilakukannya audit gitu loh, karena harus dipastikan bahwa memang kebutuhan anak-anak itu sebesar itu tiap bulannya. Nah, dan karena itu adalah uang nafkah untuk anak, memang tidak sebaiknya uang itu digunakan oleh ibunya untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan anaknya. Jadi memang audit bisa dilakukan. Dan ini juga akan menjadi salah satu hal yang kita masukkan dalam dalil gugatan kita ya dalam persidangan, agar
pertanggungjawaban penggunaan uang itu juga dapat dipertanggungjawabkan, karena kalau memang misalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini juga salah satu bukti bahwa sang ibu itu tidak amanah dalam merawat mendidik anaknya, karena dalam hal penggunaan uang pun tidak ada ketertiban. Ya, karena banyak cara itu untuk memberikan laporannya. Ya, baik Excel juga ada, jadi ada perincian, ada kwitansi, itu wajar saja. Jadi jangan dianggap tidak wajar. Jadi mungkin kita akan berpikir juga ke arah sana untuk dilakukan audit. Materi audit akan masuk di gugatan hak asuh anak. Panik, panik, panik. Memang prinsipnya secara hukum bahwa uang hak asuh anak atau pendidikan anak itu memang adalah hak anak, bukan hak mantan, ya. Jadi setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah untuk kepentingan anaknya yang dikelola oleh ibu yang mendapatkan hak asuh anak harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengeluaran 200 juta lebih kurang setiap bulan, hampir selama 1 tahun lebih kurang, bahkan pengeluaran kartu kredit itu memang harus dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi fitnah atau tidak terjadi pengeluaran-pengeluaran yang atas nama anak tapi tidak diperuntukkan untuk kepentingan anak. Dan Ruben Onsu sudah berulang-ulang untuk meminta pertanggungjawaban hal ini, tapi tidak diindahkan hingga hari ini oleh S, ya. Jadi karena tidak juga diindahkan untuk memberikan pertanggungjawaban rincian penggunaan setiap pengeluaran yang untuk atas nama anak tersebut, jadi tidak menutup kemungkinan Ruben akan meminta dilakukan secara audit, dan kami lagi mempertimbangkan untuk memasukkan materi ini ke dalam perkara gugatan kita di pengadilan negeri agar ketika pertanggungjawaban itu tidak bisa diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ini juga salah satu hal yang dapat menjadi alasan bahwa ibu yang mendapatkan hak asuh anak ini tidak amanah, ya, tidak amanah dalam menggunakan keuangan dan demi kepentingan anak. Saya kira seperti itu. Habis udah ini mah, karena ini masuk ke materi gugatan. Ini seru sih. Jadi nggak sebatas cuman statement doang. Ya, Bang Minola selaku pengacara Bang Ruben akan memasukkan materi audit ini di acara persidangan. Gokil nggak? Gue diblokir. Sumpah, aku tuh nggak follow, aku tuh bukan penggemar dia. Bisa-bisanya dia blokir gue. Wen, lu ngapain blok? Oh, maksudnya kalaupun kita nggak follow, tetapi kita tetap diblokir, artinya kita udah nggak bisa ngeliat story dia ya? Gua tuh gatek banget ya. Padahal dia nggak follow loh, tapi diblokir. Jadi udah nutup gitu ya, nggak mau dilihat lagi postingan gue gitu ya. Oke, lanjut. Sumpah, aku tuh nggak follow, aku tuh bukan penggemar dia. Bisa-bisanya dia blokir gue. Wen, lu ngapain blokir gue? Giling lu. Gue tuh bukan penggemar lu, sumpah. Gue juga bukan pengikut lu. Lu blokir gue. Kenapa sih? Aduh, Wen. Di pencarian langsung hilang. Padahal gue kemarin iseng aja. Sebenarnya gue nggak pernah juga nyari-nyari. Kemarin cuma iseng aja gue, iseng gitu kan. Karena gue lihat penasaran juga gue kan. Ternyata gue diblok dong. Kenapa sih diblok, Wen? Aku minta klarifikasi dong. Kenapa sih aku harus diblok? Ini aku habis lari Sidoarjo nih kemarin. Ya, minta klarifikasi. Ini pakai baju Sidoarjo-nya. Kenapa aku harus diblok, Wen? Coba aku minta penjelasan. Aduh, sedih banget gue. Sumpah, aku tuh nggak. Udahlah, pasrah aja, pasrah. Emang pengennya begitu kali, Mbak. Panas nggak tuh? Di post lagi sama dia. Hiha. Gue seneng banget sumpah ngeliat mereka ya. Udah Bang Ruben syuting tiap hari sama si Cika biar nama Rucikanya terpampang gitu. Ruben dan Cika.
Kok gue yang seneng ya? Oke, ini ada Dewi Persik. Kenapa nih? Si M. Babu siapa sih si M? Oke, coba. Kamu tuh babu, udah deh, kamu mendingan urusin bos kamu. Jangan datang ke sini ngamuk-ngamuk. Kamu tuh babu, udah deh, kamu mendingan urusin. Aduh. Si siapa? DP ngamuk ke itu, babunya Bunten. Yang namanya si M itu. Maaf ya kalau salah ya, karena ini nggak jelas sih, videonya juga pendek banget guys. Kamu tuh babu, udah deh, kamu mendingan urusin bos kamu. Jangan datang ke sini ngamuk-ngamuk. Ini judulnya begitu, babu siapa si M? Arahnya pada kesana semua. Dia ngomong sama siapa? Dia lagi ngomongin siapa sih? Babunya Sarkawi lah. Disemprot si M anjay. Gue baru tahu malah guys ya. Ini 2 hari yang lalu ini. Coba apa ini? Kan mau promo. Mukanya di bioskop gede banget loh. Masa sih? Iya. Muka siapa? Kita ada cat rambut coklat kemarin mana di? Kemarin. Muka lu lah. Seperti Muka si Mak penasaran gue pengen muka gue di bioskop kayak mana ya. Gede bener loh. Gede ya. Lu udah nengok? Udah nengok. Kan? Film. Ambil alat catnya. Film mah dulu. Apalagi dirapiin warnanya. Kok begitu kayak ani-ani? Bodoh. Udah chat 5 menit kok bilas. Kau udah diam. Iya, baru nih guys. Gitu, udah diam main diurusin anaknya, udah diam. Ntar lu mati gua nganter lo. Coy. Mut papulinya ini kadang-kadang ngomongnya rempong deh. Ambilin celana saya. Saya nggak pakai celana. Dari kemarin baru nyampe. Celana coklat. Kok rambut lu begitu mak katanya? Kenapa rupanya? Udah naik itu warnanya katanya. Ambil handoko. Ribet dengan rambut gue. Alamat rambut gue bisa lagi nanti nih jadinya. Enggak Rusia, ini produk bagus. Itu udah produk bagus. Berapa lama? 15 menit habis itu mah mandalce. Mandi di kolam ya. Kok di kolam ya? Ya hitam semua. Kan sekali basah langsung hilang. Apa itu? Itu dong pengen nonton deh kalau lagi nyuci baju di kolam. Oma gue tabok lo ya. Dipancing. Iya, ala nyuci di danau Toba. Iya, nyuci di kolam biar kotor kolam ikan tuh ya. Bajunya baju yang bersih aja, nggak usah baju kotor. Udah. Pakai sampo, nggak usah pakai sabun. Padahal Bunda Korla itu kerja di luar negeri ya, tapi kadang-kadang tuh apa ya lucu gitu ya, kelakuan-kelakuan yang di kampung gitu ya. Kalau berenang dikata kali gitu ya. Ya seru sih. Tapi gua nggak tahu ya ini di live kapan, cuman ini baru diupload 2 hari yang lalu, masih baru sih. Beda jauh dengan Sarwendah, Kalina Oktaranya lepas hak asuh anak demi masa depan sang buah hati. Iya jelas beda, bedanya jauh banget. Kalina di saat itu dia tidak mengutamakan egonya hanya untuk Aska. Dia dengan kesadaran penuh menyerahkan Aska kepada Deddy Corbuzier karena bagi seorang ibu di saat itu dia belum merasa cukup secara mental dan finansial untuk mendidik dan membesarkan Aska seorang diri. Makanya dia menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada Deddy Corbuzier atas Aska. Karena di saat itu dia merasa Deddy Corbuzier itu jauh lebih siap secara mental dan finansial untuk mendidik dan membesarkan Aska. Karena ini semua demi kehidupan anak yang jauh lebih baik dan masa depannya, bukan yang gembar-gembor kesana kesini. Itulah contoh seorang ibu dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan. Nah, kalau Sarwendah kan berbeda, tidak seperti Kalina. Dia gembar-gembor kesana kesini, penuh kebohongan, apa-apa untuk anak, apa-apa demi anak. Dia hanya seorang ibu yang berlindung di balik anak dan menggunakan anaknya sebagai tameng. Kalau hak asuh anak-anaknya diambil oleh Ruben, nanti pendapatannya berkurang dong. Nggak ada yang bisa dia ajak jualan bareng selain CEO-nya. Yang sebelah situ bisa terus ikutin sidang karena kan nggak ada acara syuting kayak Koruben, makanya lebih fleksibel gitu loh. Bener nggak sih? Dibahas sama dia coy. Itu kan si Koruben butuh banyak biaya membangun tempat ibadah segala banyak cicilan-cicilan yang harus dipenuhi untuk keperluan anak segala macam. Kalau misalnya fleksibel ya pasti sidang tiap hari juga bisa hadir. Yang sebelah situ bisa masuk akal. Ya, Bang Ruben nggak bisa ada di sidang karena sibuk kerja, sibuk syuting, sibuk inilah, sibuk itulah. Ya, banyak bisnisnya gitu ya. Wajar lah. Kalau si sebelah mah kan ada wawancara tuh. Hari ini sibuk apa? Sibuk kerja gitu. Kerja di mana? Di TV. Kita nggak pernah lihat gitu ya. Ada juga cuman jualan. Itu pun juga malam doang kan gitu.
left gitu ya. Ya iya kerja gitu. Kayak gue juga kan hari ini lagi kerja gitu. Sama. Left. Cici SW, saya lihat kamu masih pakai Manda ya untuk karyawanmu. Kok masih dipercaya sih karyawan seperti ini ya? Kalau saya jujur udah nggak mau loh Cici SW. Ya, bagaimanapun dia kan dia berasa menjilat banget gitu ya. Dia ngaku kok dia menjilat gitu. Kan ada videonya ya. Tapi nggak tahu lah ya kenapa kamu masih mau pakai Manda itu, saya nggak ngerti alasannya apa. Padahal gara-gara dia kamu sudah hancur loh ya. Iya, bener sih. Sampai kamu pun jualannya sudah tidak dipercaya oleh brand-brand lagi loh ya. Dalam bulan ini mungkin kamu live itu memakai produk kamu sendiri ya. Tidak ada lagi brand-brand yang memberikan kepercayaan kepada kamu ya. Nah sekarang masih kamu percaya si Manda bekerja sama kamu ya. Tadi saya lihat kalian bercanda-canda, entah ini tingkahnya si Manda kembali yang memancing kamu atau skenario kamu. Oh ya, disclaimer tadi pada saat saya tag video ini nggak sengaja di beranda gua keluar tuh dia lagi live tuh, live Kuncang 88 masih gitu ya. Tahu deh ya, seperti kamu bilang, at least aku nggak bisa klarifikasi, tapi aku punya banyak bukti. Nah, yang saya mau tanya sama Cici SW, gunanya apa kayak gitu ya? Walaupun kamu banyak bukti juga, untuk apa dibicarakan di depan medsos? Tahu nggak lah Cici SW ya, tingkah seperti ini, tingkah seperti anak kecil gitu ya, bukan tingkah seorang ibu yang sudah mempunyai 3 anak loh ya. Apalagi Cici SW kan usianya udah 40 tahun ke atas ya, harusnya bisa bertingkah yang baik layaknya seorang ibu ya, yang dewasa ya. Terlebih kamu itu kan rajin sekali gereja ya, saya lihat ya. Masa seperti ini sih Cici SW ya kan? Janganlah seperti ini ya. Kalaupun kau terlalu sakit hatimu dengan mantan suamimu, nggak seharusnya seperti ini ya. Seharusnya itu kamu tetap tekun berdoa ya. Kau serahkan segala apa yang menjadi sakit hatimu itu kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan hikmat bagimu ya, supaya kau mendapatkan jalan yang baik ya. Kalau kau seperti ini ya, bagaimana Tuhan akan menolongmu? Kan kau tahu kan Tuhan selalu berkata apa ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihi musuhmu, ampuni musuhmu. Tetapi kenapa kau lakukan seperti ini Cici SW? Saya ngomong seperti ini bukan karena benci sama kamu ya Cici SW. Ini untuk kebaikanmu ya. Saya buat VT ini khusus untuk kamu, bukan untuk menghujatmu, tetapi untuk kebaikanmu dan kedua anak putrimu dan 1 Onyo ya, gitu loh. Yang paling penting ini karena kau punya anak perempuan, jangan seperti itu. Ingat mental anak-anakmu Cici SW ya. Cukup ya aku ngomong seperti ini. Udah. Semoga Cici SW bisa berubah, nggak seperti itu lagi ya. Oke, God bless you, bye-bye. Lebih ke siapa sih? Si M itu ya, yang tadi disentil sama Mbak DP itu ya. Kena dia. Gua kan polos nih guys ya, gue nggak ngerti ini apa ini. Semoga tidak benar ya. Maya 5 itu jalankan uang punten botinya Singapura setelah selingkuh sama host Medan 2021, semua aset saham obligasi ditarik sama boti Singapura. Dia cuma wayang. Oke. Kemudian sebelum jadi umur 21 dia pernah jadi aneh-aneh omku sampai sering aborsong di Taiwan dan Beijing Cina. Ini apa guys? Aku nggak ngerti guys. Aku polos guys. Aku nggak ngerti. Aku polos guys. Halo, saya Siri Jebing. Saya ingin membahas tentang masalah S dan R yang sekarang lagi heboh. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir masalahnya simpel, tapi malah jadinya melebar kemana-mana. Mari kita bahas dari awal agar lebih jelas. Pertama, si S nuduh si R cong. Tidak bisa membedakan mana laki-laki dan mana cong. Belum selesai masalah ini selesai, si S nuduh si R tidak memberi nafkah. Pengacara R mengeluarkan bukti-bukti yang mematahkan tuduhan itu. Lanjut, si S mengeluarkan statement, rumahnya hampir dilelang. Masyarakat heboh. Bahkan sempat bilang kalau ada debt collector yang datang ke rumahnya untuk menagih masalah cicilan rumah. Tapi terakhir dia meralat, katanya itu debt collectornya pinjol. Katanya si R terlibat pinjol sampai belasan M.
Emang bisa ya? Setelah pihak R berhasil membuktikan bahwa dia tidak pernah terlibat pinjol sama sekali, si S melakukan manuver lagi. Dia menuduh si R selingkuh. Netizen mulai agak pinter, nanyain, mana selingkuhannya? Siapa selingkuhannya? Keluarin buktinya. Yuk kata. Si S nggak kehabisan akal. Dia munculkan isu penyakit 3 huruf. Ya. Semua rangkaian tuduhan-tuduhan itu adalah sebuah trik manipulatif. Untuk merusak nama baik si R, untuk menghancurkan reputasi si R, dan untuk membuat si R frustasi. Orang manipulatif itu pintar. Dia selalu mengganti-ganti tuduhannya, mengganti-ganti topiknya. Kenapa? Agar orang-orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan sebelumnya. Jadi dia lemparkan suatu tuduhan, dia lemparkan satu fitnah. Belum selesai dengan masalah ini, dia keluarkan fitnah yang lainnya, agar orang-orang tidak meminta pertanggungjawaban bukti dari fitnah yang pertama. Yang kedua, berjalan, dia luncurkan lagi fitnah yang ketiga, agar orang lupa untuk meminta bukti dari tuduhan yang kedua. Begitu terus, topiknya selalu berganti-ganti dan tuduhannya itu selalu tidak ada aja dan tidak akan pernah ada habisnya. Pokoknya kalau musuh orang manipulatif itu benar-benar capek lahir batin. Gitu ya. Semua korban-korban NPD yang sekarang nonton VT saya pasti paham dengan situasi dan trik ini. Si NPD itu selalu memfitnah mantannya, mulai dari ke teman kerjanya, ke keluarganya, juga ke anak-anak sendiri, ke seluruh dunia, ke medsos, ke segala arah. Dan mereka tuh sangat kreatif, sangat bertalenta dalam hal ini. Mereka bisa punya imajinasi yang aneh-aneh, bisa menuduh mantannya tuh apa aja, pokoknya yang di luar normal gitu ya. Sinetron Indosiar pun kalah seru pokoknya. Thank you. Sinetron Indosiar pun kalah. Ya wajar lah kalau sinetron Indosiar kalah. Orang dia talentnya. Oh, dia bagian objeknya. Easy. Coba kita lihat ini apa sih di tag-tag orang. Coba. Sidangan bukan masalah perasaan. Oh, perasaan. Sudah terlalu aneh. Kemudian kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang gimana pun, memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang gimana. Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Kerja mah masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain mah masih sama, masih kerja. Mulai kapan mengembalikan kepercayaan diri? Sudah. Yang aku lihat sih malah banyak kan komen love putih. Emang kalau misalnya dari fans Sarjo biasanya mereka suka komen love putih, sama banyak yang ngasih gift yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar gift-giftnya kan. Dia setiap kalau di kamera wartawan imut gini, kita itu bayangannya ini ya, keingat dia dulu. Oh iya benar. Cang, nggak butuh 200 juta lah. Iya nggak sih? Kalau di sini sih dia ramah, imut, ya, kalem gitu loh. Kata dia sebagai warga Indonesia yang baik, kalau terima surat datang. Tetap agak-agak ada sindiran dikit ya, karena kan si Ono nggak datang, si Ero. Tuh kayak gitu katanya. Oke. Itulah katanya dia udah mulai live lagi, katanya banyak yang nge-gift. Iya banyak yang nge-gift ya. Banyak. Best lah berarti mereka. Shiem. Iya, sama kayak kita kalau live di TikTok gitu ya. Tapi gue jarang live sih di TikTok ya. Nggak tahu, bingung kalau live di TikTok tuh mau ngebahas apa gitu ya. Bingung gitu. Kalau konten kayak gini kan enak nih, kita pembahasannya ini loh gitu. Oh ya, nanti abis bikin konten ini saya mau ngebahas terkait tentang Ibu Jahit yang di Bali itu rame lagi loh guys. Ada video momen dimana pada saat mediasi itu saya bahas, mungkin akan saya upload di channel yang satunya ya. Momo Barbar ya, Momo Barbar New. Kalian bisa mampir nanti ya. Kita mau ngebahas itu soalnya kasihan si mbak-mbaknya itu. Ya gue pikir kan udah selesai, udah didamaiin tuh. Ternyata ada di balik layar momen perdamaian itu, mediasinya itu kayak ditekan gitu guys. Nanti ya abis ini saya tag video dan tayangnya mungkin sore banget kali ya di channel satunya guys ya. Sekate-kate enak aja lu bang ngomong. Apa? Giran kemarin-kemarin lu ngebahas-bahas pinjol anak klien lu terkait masalah rumah yang dilelang lah, pinjol mobil lah, inilah itulah. Giran sekarang ditanya sama wartawan, tidak terbukti nama Ruben Onsu
terlilit pinjol atau apalah gitu melakukan transaksi pinjol. Bilang udah dibayar. Dengan entengnya lu ngomong. Mungkin udah dibayar itu mah. Dulu masa lalu udahlah, jangan dibahas lagi. Wah, bujuk dah. Bakalan gua bahas nyapa ke perut gua ini mah. Lu yang mulai ngefitnah-fitnah, menggiring opini, ngejelek-jelekin nama RO. Giran sekarang kagak terbukti. Alasannya udah terbayar, udah dibayar, udah kagak ada, udah jangan dibahas-bahas. Itu mah masa lalu, kagak ada. Dengerin ya, nih gua mau ngasih tahu sama lu ya, Babang, Abang nih ya, Abang PH. Ngomong udah buron ah. Di mana-mana juga nama seseorang kalau memang sudah ada bertransaksi dengan pihak-pihak bank, mau itu pinjol, mau itu bank-bank gede atau apapun itu, apalagi di situ misalkan namanya sudah ada tercoreng lah istilah kata mah, telat pembayaran, nunggak dan lain-lain. Itu nggak bisa pinjam kemana-mana loh guys. Itu bakalan ada di data BI checking, Abang. Nah, benar. Walaupun udah dibayar juga, itu kagak bakalan langsung hilang, Abang. Ada waktunya, Bang. Ya, ada masa-masanya, Bang. Nyampe nama kita bisa bersih lagi, Bang. BI checking itu gampang dicek kok guys. Ya, contoh misalnya kayak saya punya kreditan, jujur saya punya kreditan 1 ya. Itu roda 4 ya, belum kelar itu ya. Itu kredit waktu zamannya saya masih kerja gitu ya. Karena saya sekarang kan udah resign ya. Kalau kita mau cek BI checking itu gampang. Kan kita punya kenalan nih orang marketing ya di dealer mobil atau dealer motor gitu ya. Kalian tinggal telepon aja guys. Telepon terus tanya gitu. Gampang kok. Apalagi misalnya pinjol. Bangkrut lu, ya Allah, kesel gua ya kan. Nggak ada. Giliran sekarang orang udah memberikan bukti tidak terbukti namanya ada di pinjol dan lain-lain. Lu ngomong udah jangan dibahas, itu mah masa lalu. Lah lu yang ngebawa terkait masalah pinjol dan terkait masalah lelang ke permasalahan ini. Lu pada lu yang ngebawa lu. Ntar apa lagi nih? Hah? Mau ngeles apa lagi terkait bukti-bukti yang ada nanti udah disodor-sodorkan, udah dicek-cek. Lu kalau mau ngibulin netizen perkara masalah utang piutang, pinjam meminjam duit ke bank kagak bakalan bisa, Bang. Lebih pada pahaman, pinteran juga para netizen. Kayak gua juga pinter. Ya, kalau terkait utang piutang, pinjam meminjam ke bank mah gua paham. Ya, prosedur-prosedurnya. Kenapa? Karena gua juga suka minjem ke bank. Sama kita sama po. Enggak munafik ya, saya juga masih punya utang ya. Tapi bukan bank saya ke leasing ya. Ada kreditan kendaraan lah ya. Ya normal ya nggak sih? Buat kamu saya mau tanya dong. Ini kan lagi ditanya nih, ada Viti. Bingung gua nih, coba. Padahal orang ngebahas ini. Apa yang buat kamu bergabung dengan teman-teman Cibi? Sebenarnya itu dulu itu aku kerja, aku itu profesinya translator Mandarin, guru Mandarin, dan aku ikut kayak apa sih, mereka sering broadcasting dan kayak ada audisi, ya udahlah aku iseng-iseng ikut aja gitu, dan ternyata ternyata iseng ikut diterima gitu loh. Tiba-tiba berubah lagi. Aku tes makeup dulu, terus aku temenin temen aku audisi. Supaya ngirit nih maksudnya ya. Terus perginya bareng. Terus akhirnya pada saat audisi itu aku udah bawa CV-nya, udah ada, malah aku lihat ada yang audisi bawa alat musik gitu. Udah prepare banget ya, sedangkan aku enggak gitu. Terus dia bilang udah tetap ikut aja, daripada kamu nungguin kan sama aja gitu. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya udah sekalian nungguin gitu. Tapi ternyata yang diterima aku. Oh jadi temennya nggak masuk? Nggak masuk. Aduh kasihan banget. Aduh kasihan banget, gak enak sama temen aku. Gimana Mbak? Gue salah denger nggak sih guys? Enggak. Gue salah denger nggak sih? Jejak digital kok itu. Katanya dia yang ikut audisi waktu jadi guru Mandarin. Kok terus katanya cuma nganterin teman? Gimana sih? Makanya bingung banget aku Mbak Dede. Kakak Dede, gue bingung Kakak Dede. Coba ulangi lagi ya. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu. Maksudnya ya udah sekalian nungguin gitu. Tapi ternyata yang diterima aku. Jadi temennya nggak masuk? Nggak masuk. Aduh kasihan. Jadi gak enak sama temen aku. Bingung kan? Coba. Bingung kan? Udah bikin puyeng jejak digital itu. Dan yang nemuin siapa lagi? Siapa? Talia. Serius? Ayah langsung telepon. Oh my god. Apaan? Sakit nih. Kabel. Ular bukan. Anjing. Apa sih guys? Kok digendong?
Malah gedean kabelnya. Oh, digendong? Yang di Banyuwangi kan waktu itu Fatmo. Mbak Emma. Digendong Mbak Emma. Ular, kabel. Coba cek ular bukan. Ya ular sih ular tapi lompat gua kira ular. gendongnya udah gitu turun. Oh, yang lain aja biasa aja di bawah, ini dia sampai naik-naik sampai digendongnya lama banget. Udah, belum ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku Tito yang videonya gue orang. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.